Oke, berikut untuk cara mengisikan transaksi penjualan, pembelian atau penerimaan pengeluaran lain-lain untuk jasa penggilingan padi ya. Jadi kalau untuk setup dan laporan sama dengan yang jenis usaha yang lain. Hanya saja mungkin sebenarnya cara penggunaan ini sama juga dengan yang penggunaan agen ya. Hanya mungkin saya ingin menambahkan satu hal di sini di mana ada item yang dijual tapi bukan hasil pembelian. Sebagai contoh, kalau menggiling padi ada sisanya limbahnya itu adalah sekam. Sekam itu biasanya dijual juga. Nah, bagaimana cara menuliskannya di sini dan bagaimana caranya kita bisa melihatnya itu sebagai bagian dari persediaan. Oke, pada saat penjualan ya, jadi di sini kan kita sudah misalnya mengisi nih jasa penggilingan padi. Kita tinggal mengisikan di sini jasa penggilingan padi, misalnya sebagai contoh penjualan. Kita isikan tanggal di sini. Nomor faktur, jadi kalau misalnya pelanggan kita butuh tanda terima, kita bisa mengisikan nomor faktur di sini. Di sini kita bisa milih nomor 1 misalnya. Ya, nomor faktur ini diisikan tadi kalau dia di bagian setup di nomor dokumen. Ya. Oke, kita kembali ke penjualan di sini. Nah, di sini jasa penggilingan padi ini kita pilih ya, jasa penggilingan padi di sini. Kemudian unit otomatis ya, yang sudah di-set di bagian setup tadi. Nah, ini nomor urut faktur ini menentukan nomor urut faktur di penjualan kalau misalnya kita mau mencetak. Jadi kalau kita misalnya pilih nomor 1, nanti nomor urut faktur nomor 1 itu adalah yang berada di sini. Kemudian di sini bisa dilihat, di sini kita misalnya jumlah unit yang digiling itu berapa kilogram, ya, anggaplah 300 kilogram. Harga jasa penggilingannya per kilogram misalnya Rp500, sehingga kita mendapatkan total pembayaran Rp150.000. Ini kita masukkan di sini rekeningnya, misalnya kas ya, terima tunai. Nah, di sini pendapatannya kita isi pendapatan jasa penggilingan padi. Berarti kan di sini kasnya nanti uangnya kalau misalnya mau dipindahkan ke bank, kita bisa menggunakan modul mutasi rekening. Di sini dari kas, isi tanggal, dari rekening mana, kas misalnya ke rekening BRI, jumlahnya berapa. Oke, kemudian kalau transaksinya ada piutang bagaimana? Kalau ada piutang, ini kita bisa pilih misalnya salah satu di sini transaksinya piutang. Jadi kita pilih di sini piutang, usaha agen, pelanggan lain-lain. Kita pilih di sini. Kalau kita memilih di sini, nanti akan muncul transaksinya di rekap piutang pelanggan. Nah, di sini terlihat ada piutang 750.000. Di sini ada kolom sudah dibayar. Nah, bagaimana cara membayarnya dan di mana diisikannya? Jadi kalau misalnya di sini ada transaksinya piutang, pembayarannya itu dilakukan di modul penerimaan dan pengeluaran. Jadi di sini kita pilih nanti rekeningnya, di sini tetap kas. Misalnya bayarnya ke BRI, kita pilih BRI di sini. Saya coba cari contoh piutang. Oh, ini ada yang karyawan ya. Jadi piutangnya ditulisnya di sebelah kanan. Jadi diisi piutang, nah bayarnya itu masuknya ke rekening mana, itu rekeningnya di sini ya. Jadi tadi untuk piutangnya diisi di bagian penjualan, tapi pembayarannya diisikan di modul ini. Oke, kembali ke penjualan. Jadi ini ada jasa. Kemudian dari jasa ini kan tadi ada limbahnya ya, misalnya sekam. Sekam itu informasinya itu dimasukkan di bagian pembelian atau pembayaran ini atau produksi. Perhatikan di sini misalnya 14 Januari sekam. Unitnya misalnya RIT ya. Jadi unitnya ditentukan di setup tadi. Jumlah unitnya 1 RIT. Harga per unit 0 karena produksi ya 0. Di sini rekening juga 0 karena kan kita tidak terima transaksi apa-apa. Ya, hanya di sini perlu ditulis pendapatan sekam. Karena ini akan dihitung sebagai pendapatan dari penjualan sekam. Ya. Di sini kasih keterangan saja produksi sisa penggilingan. Dengan begitu maka kita akan punya, kalau misalnya kita masuk ke rekap persediaan, ini laporan persediaan.
Ternyata kita punya sekam. Di sini adalah pembelian yang sama dengan produksi adalah 1, penjualan 1, saldo akhirnya 0. Ya, karena ada produksi tadi 1 rit. Jadi kalau misalnya ada 2 rit, 3 rit, tinggal diisi di sini. Atau kalau satunya mau diganti kilogram, silahkan itu di bagian setup diganti kilogram. Kemudian kalau diperhatikan di sini juga untuk di sini bisa terlihat laba kotor sekam nih. Total penjualan 400.000, total modal tidak ada 0. Jadi ini adalah keuntungan tambahan kalau memang kita tidak membeli sekam tapi memproduksi. Diisinya di bagian produksi, pembelian dan pembayaran di sini. Oke, kembali ke penjualan tadi sudah cukup jelas. Ini adalah jasa penggilingan padi, ditulisnya di sini. Pembelian, ini juga kalau misalnya kita ada transaksi pembelian sekam, misalnya kita membeli sekam dari tetangga sebelah atau yang ada yang mau minta beliin sekam, ya kita talangin dulu, kita beli dulu di sini untuk dijual. Nah, ini kita bisa isikan di sini juga. Nah, kemudian di modul penerimaan dan pengeluaran. Modul penerimaan dan pengeluaran di sini, ini adalah modul yang basicnya adalah transaksi tunai. Jadi bisa diisi di sini seluruh jenis transaksi diisinya di sini, yang non penjualan dan pembelian dan non produksi. Diisikan tanggal, bukti kwitansi kalau memang perlu mencetak kwitansi, ingin cetak kwitansi sama seperti tadi faktur penjualan. Di sini ada modul kwitansi, kalau memang butuh kwitansi kita tinggal pilih di sini. Kebetulan kwitansinya nomornya belum ditulis ya. Kita misalnya mau tulis KU001. Ya, harus ditulis dulu di sini. Kita bisa tulis dulu semuanya nanti buat jadi pilihan atau ya sesuai kebutuhan saja. Ke kwitansi di sini. Ini kita bisa pilih nanti. Nah, kalau sudah ada isiannya KU001 nanti informasinya muncul di sini. Ini saya bagi contoh penerimaan pengeluaran, ini saya tulis dulu KU001 ya. Ini kebetulan ini saya. Nah, jadi nanti kalau kita misalnya ke bagian kwitansi, ini akan muncul nih kalau kita pilih KU001 keluar namanya. Dan siap dicetak. Kemudian di sini juga sama, di sini ada contoh-contoh yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk pengisian transaksi rutin. Ya, jangan lupa di sini selalu dipilih transaksinya dan jenis laporannya. Oke, kemudian mutasi rekening tadi sudah. Nah, jadi untuk transaksi yang khusus jasa penggilingan tadi adalah ini. Ada jenis transaksi lainnya mungkin bisa dilihat di video yang lebih umum tadi, video transaksi yang agen. Ya, oke, demikian, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih.